Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa STMI TV di mana saja berada, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan ini walaupun tidak bertemu langsung. Pemirsa, ketika kita melakukan ibadah, semua itu adalah tak lain kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan selama ini, kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melakukan ibadah dengan tujuan bertakwa tadi, maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita lakukan demi tercapainya ketakwaan yang kita inginkan. Pemirsa STMI TV yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang membuat kita ingin ibadah kita itu menjadi ibadah yang terbaik. Karena apa? Karena kita cinta kepada Allah. Dengan penuh harapan bahwa kita nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa STMI TV di mana saja berada, kali ini surga yang merindukan kita. Bahwa ada golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Di antaranya adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Kenapa kita membaca Al-Quran? Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebegitu pentingnya kita belajar Al-Quran. Kenapa kita belajar Al-Quran? Karena ibadah kita, sholat kita, doa-doa kita, dan amalan-amalan kita tidak jauh dari Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kehidupan kita akan menjadi tentram. Masalah-masalah apapun yang ada di dunia ini, kita bisa selesaikan dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia mewariskan kepada umatnya dua warisan. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim dan yang kedua adalah Al-Hadis. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran. Anak-anak sekarang sudah diajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Kita dulu waktu masih kecil juga diajarkan bagaimana kita membaca Al-Quran. Sholat kita tanpa Al-Quran impossible. Karena kita melaksanakan sholat, bacaan-bacaannya adalah bacaan-bacaan dari Al-Quran. Doa-doa kita juga dari Al-Quran. Makanya dikatakan bahwa ketika kita mengamalkan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tentram. Hadirin pemirsa STMI TV di mana saja berada. Ketika kita sakit, obatnya semua ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran. Di mana keistimewaannya adalah satu huruf saja ada satu kebajikan. Apalagi itu dibaca ketika di bulan Ramadan, maka satu huruf adalah 10 kebajikan yang diganjarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya Al-Quran bagi kita. Makanya dikatakan
al-jannatu nafakatun arba'atin nafarin. Bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Apa kata Al-Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah kehebatannya Al-Quran. Makanya tak salah kalau kita belajar Al-Quran. Ada satu kisah menarik hadirin. Bahwa satu ketika ada pengajian, ya, di mana di situ membacakan surat Al-Quran. Biasanya kalau di masyarakat itu suka ada pembacaan surah Yasin berjamaah. Tiba-tiba ketika jamaah sedang membacakan surat Al-Quran, surah Yasin, ada orang yang sedang menangis terseduh-seduh ketika dia membaca surah Yasin. Begitu selesai acara, kami tanya, begitu menghayatinya Bapak ini membaca Al-Quran, membaca surah Yasin. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika disamperin, ketika ditanya, saya seumur-umur membaca Al-Quran tidak bisa menangis seperti ini. Kenapa Bapak bisa menangis seperti ini? Apa jawaban orang itu? Maaf Pak Ustadz, saya bukannya pandai membaca Al-Quran. Justru saya tidak bisa membaca Al-Quran sehingga saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena usia saya sudah terlalu tua sehingga saya tidak bisa lagi belajar. Tidak seperti itu. Ternyata ilmu mempelajari Al-Quran itu sangat dibutuhkan. Walaupun sudah tua, masih kita tetap belajar. Dikatakan dalam satu hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Artinya ketika kita belajar, kita membaca Al-Quran, tidak mesti kita belajar di hari kecil. Sudah usia senja pun kita masih tetap belajar. Apa? Mudah-mudahan kita dengan membaca Al-Quran, kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tergolong pada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.